hari ke-12 di tahun baru tahun 2025. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini. Bapak Mama, tahun 2025 ini saya rasa semua keluarga pasti punya kesaksian, punya cerita tersendiri tentang berkat Tuhan. Tapi yang ingin saya saksikan ini untuk keluarga kami, Bapak Ibu, Bapak Mama, kami punya 2 orang putra yang biasa kami panggil Ama dan Ade, Ama dan Ade. Dan puji Tuhan, tahun 2023 yang lalu sedikit saya kasih kesaksian juga untuk motivasi untuk anak-anak muda, bagaimana perjuangan Ade, anak saya itu. 2023 September dia di wisuda. Kemudian bulan Oktober ada pembukaan PNS. Waktu itu dia melamar di lembaga tempat saya bekerja, Mahkamah Agung, dan karena kemurahan Tuhan dia lulus dengan cum laude. Jadi dia coba melamar dengan jalur khusus cum laude. Tapi ada kesalahan administrasi, jadi baru di administrasi karena akreditasi kampusnya belum bisa, sehingga baru di administrasi ada tidak lulus. Waktu itu saya bilang Tuhan memang tidak mau, karena kalau pakai jalur khusus ada juga nanti jadinya sombong. Saya seperti itu. Kita coba lagi nanti kalau ada kesempatan berikut. 2024 kemarin ada pembukaan, dia tanya saya, Mama, adik ikut yang mana? Saya bilang, Mama tidak bisa tentukan karena nanti adik yang jalani. Kalau Mama suruh adik ikut ini terus lagi bagaimana nanti salah atau seperti apa. Adik berdoa, Mama berdoa. Waktu itu saya bilang, bila perlu adik puasa. Beberapa kan masih lama toh Dek? Iya masih lama. Terus dia beberapa waktu kemudian saya bilang cuma daftar tapi jangan pilih dulu lembaga atau departemen. Kemudian dia kasih tahu saya sudah agak berapa hari, dia bilang, Ma, adik ambil Kemenkumham saja untuk perancang undang-undang seperti itu. Saya bilang, adik siap, itu agak susah deh kalau perancang undang-undang. Tidak apa-apa, adik mau. Oh ya, sudah. Akhirnya dia melamar, Bapak Ibu. Singkat cerita, pada tes SKD, itu SKD-nya ada yang berapa sesi dalam satu hari, jam 8, jam 12, jam sekian-sekian. Nah, hari pertama itu untuk sesi pagi tidak ada, jadi sesi kedua itu dihitung sesi pertama. Waktu tes, puji Tuhan Bapak Ibu, ada top score, dia nilai tertinggi. Terus waktu pulang saya tanya, sudah telepon saya di kantor, jadi waktu pulang saya tanya dia begini, Mama, waktu adik mau kembali untuk diambil barang titipan, kan tidak boleh pakai jam dan ikat pinggang sebagainya. Terus adik punya nama dong Poli. Adik gugup, ada apa ini? Padahal dia diwawancara untuk kesiapan dia sampai top score peringkat tertinggi. Dan puji Tuhan itu SKB-nya khusus untuk perancang undang-undang mereka ada 6 tes. Kalau SKB itu ada 5. Kesehatan, psikotes, praktek kerja, wawancara, dan SKB CAT yang terakhir. Dan puji Tuhan setiap tes itu ada bisa berhasil sampai lulus. Dan puji Tuhan tadi malam, subuh jam 1, untuk yang saya mau singkat cerita, untuk yang SKB CAT itu adik nilainya selalu baik karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya adik. Kami berdoa terus setiap itu, dan adik peringkat 2 untuk SKB CAT di NTT. Itu dia sudah agak loyo sebenarnya. Tapi puji Tuhan, di total dari SKB sampai CAT, adik peringkat pertama untuk NTT. Dan puji Tuhan, tadi malam pengumuman untuk perancang undang-undang hanya adik saja yang lolos. Tuhan Yesus baik. Tapi yang mau saya bilang Bapak Ibu, adik persiapannya itu bukan baru. Jadi begitu dia setelah wisuda itu adik sudah, saya kan agak marah karena dia memang juga suka game. Saya bilang gitu, sudah dikasih fasilitas, manfaatkan dan gunakan deh. Saya bilang begitu. Belajar dari YouTube. Jadi dia ada ambil saya lupa satu link. Dia beli bukunya, kemudian dia belajar dan dikasih tryout
dan kami juga harus membayar tryout itu. Setiap kali tryout adik nilainya tinggi terus. Tapi waktu di CAT SKD CAT itu agak turun, tapi adik top skor 400 berapa ya? Saya lupa, 419 kalau tidak salah. Kemudian Bapak Ibu, itu saya tidak bilang ke suami saya, ke bapaknya. Setiap kali ada ujian itu, saya doa puasa. Itu saya lakukan. Jadi setiap kali dia tes, kita sudah doa. Tapi kalau yang tes siang itu karena saya posisinya di kantor, pasti dia telepon, "Ma, doa kasih Ade." Satu kali pernah saya ingat tes yang keberapa itu, saya telepon Maeda untuk ke rumah doa kasih Ade karena kita sudah doa pagi, malam dan pagi. Tapi di kantor itu, tapi dia tetap minta doa saya. Jadi saya berdoa tidak menutup pintu. Saya ingat waktu itu. Nah, sementara saya berdoa kasih Ade, ada staff saya yang masuk. Waktu itu saya cuma sambil doa. Jadi HP saya seperti ini, ada yang mau masuk, jadi saya seperti ini, saya cuma tahan. Terus selesai baru saya panggil dia bilang, "Mak, kenapa?" "Ada doa kasih Ade." "Pakai doa lewat telepon juga." Teman saya tanya seperti bilang, "Iya, tidak masalah," saya bilang gitu. Jadi saya berdoa, puji Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagah Ade atau kuat dan gagah kami Bapak Ibu, hanya karena kemurahan Tuhan Ade lolos, dan mohon dukungan doa supaya dimanapun Ade ditempatkan dia menjadi berkat bagi kita. Mungkin itu kesekian dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.